Pemirsa, sampailah kita pada akhir daripada pembicaraan ini. Bagaimana membina harmoni, kedamaian dalam kebersamaan kita semua, khususnya kehidupan antaragama di Indonesia. Kebebasan beragama tidak jelas kita bebas beragama dalam artian beribadah. Tapi mendirikan rumah ibadah, masalahnya bukan masalah kebebasan beragama, tapi masalah urusan wali kota sebenarnya. Sama saja semua orang bebas untuk mendapat pendidikan, tapi tidak semua tempat boleh bikin sekolah. Semua bebas untuk berusaha, tapi tidak semua tempat boleh bikin pasar, kan begitu jadi. Nah, karena itulah adanya kesepakatan kita semua SKB untuk mengatur syarat-syaratnya. Saya kira itu bagus sekali. Saya memang dibutuh disiplin pemerintah daerah, tadi saya katakan tadi dibutuh kepahaman kita semua. Jadi dari situ apa masalah bahwa negara, pemerintah sebenarnya telah menjalankan fungsi-fungsi kebersamaan kita dengan Bhinneka Tunggal Ika dengan aturannya sejak negeri ini didirikan sampai sekarang. Tidak ada negara, saya ingin lagi coba sampaikan siapapun negara mana di dunia ini yang menjalankan pluralisme sebaik Indonesia. Dimanapun, saya sudah keliling dimanapun tidak terjadi seperti ini di Indonesia ini. Apakah itu yang mayoritas Islam atau mayoritas Katolik di Filipina? Di Filipina Islam juga hampir sama dengan jumlah Kristen Indonesia. Itu kira-kira 7% atau 10%. Hari Lebaran baru tahun 2012 boleh Hari Raya Nasional Lebaran di Filipina. Baru tahun lalu. Kita semua agama sudah sejak merdeka ada. Dihargai contohnya seperti itu. Tidak terjadi di Thailand. Tidak ada satu pun hari raya Islam di Thailand. Padahal Buddha di Thailand hanya 80%. Tidak ada hari raya apapun di Myanmar. Padahal Myanmar juga hanya 80% umat Islam. Tidak ada lebaran di Amerika. Walaupun Islam juga di situ hampir 5%. Atau negara lain juga seperti itu. Jadi kita ini luar biasa. Dari sisi formal seperti ini. Bahwa ada konflik seperti itu, kita harus selesaikan dari sisi pandangan. Pengalaman saya menyelesaikan masalah di Poso, Ambon, sekali lagi masalahnya ada kelompok radikal yang menjual murah sorga. Bahwa kalau Anda bakar masjid, Anda bakar gereja, itu pahala besar itu. Anda menciptakan tiba-tiba perang jihad dan salib secara bersamaan gitu kan. Padahal itu sama sekali tidak. Jadi itulah yang harus kewajiban tokoh agama untuk mengaturnya seperti itu, mempraktekkan pluralisme itu secara nyata di kehidupan kita semuanya. Jadi pluralisme, toleransi harus kedua belah pihak. Toleransi dari mayoritas ke minoritas. Kalau kita ingin katakan begitu, tapi toleransi juga dari minoritas ke toleransi selalu dua arah, jangan satu. Baru damai negeri ini. Syiah atau Ahmadiyah yang mayoritas mentoleransi untuk menjalankan agamanya. Tapi juga katakanlah tadi Ahmadiyah atau Syiah harus bertoleran untuk tidak menyebarkan agama ini ke mayoritas ini kan. Seperti itu kan, dan itu saja sebenarnya. Sebenarnya itu aja sebenarnya yang dia inginkan dalam perbedaan-perbedaan itu. Jadi tidak menyentuh rumah tangga masing-masing, tapi respek kepada masing-masing pihak. Nah, dalam hal itu yang lainnya adalah praktek sosial kita. Saya sependapat dengan Ibu tadi bahwa banyak masalah sosial biasa. Masalah Poso, Ibu, itu masalah politik, bukan masalah agama. Masalah Ambon itu masalah ekonomi politik. Ekonomi politik, soal pemilu, pilkada saja sebenarnya di situ. Tidak mendapat kesempatan semua pihak, tiba-tiba menjadi masalah agama. Agama, orang mencari solidaritas agama. Mengarah kemudian menjadi masalah sorogan neraka. Pada sebenarnya asalnya hanya mau jadi bupati, mau jadi sekwida, mau jadi siapa. Nah, begitu yang terjadi di tempat-tempat itu. Sama juga tadi mungkin hanya masalah lahan dipertengkarkan. Mungkin hanya masalah tembakau. Asal mulanya ingin saling berebut. Tiba-tiba masuk ke masalah agama. Jadi memang di situ letaknya. Pemerintah itu berperan menjaga lalu lintas, menjaga pluralisme itu dalam bentuk hukum, bahwa Anda boleh melaksanakan agamanya, tapi batasannya begini. Anda bisa melaksanakan, tapi ekonomi harus jalan baik. Karena itu juga maka ekonomi juga harus diatur sehingga tidak terjadi
orang memakai agama untuk menyudutkan satu sama lain sebenarnya kepentingannya politik atau kepentingan ekonomi. Itu yang terjadi di banyak tempat. Kemudian juga plural ini, kebinekaan ini, atau kebersamaan ini juga harus dipraktikkan secara umum. Pendidikan contohnya, saya setuju pendidikan ini. Pendidikan harus terbuka. Kita tidak bisa menutup diri kehidupan bangsa ini. Dan juga kehidupan keseluruhan yang lainnya. Bahwa bangsa inilah bangsa kita semua. Karena kita harus menjaga kelangsungan bangsa ke depan dengan hidup. Secara menjaga kebersamaan, kebersaudaraan, saling menghormati. Dan sekali lagi saling menjalankan dan menjaga keamanan dengan kehormatan masing-masing. Dan khususnya tentu teman-teman tadi seperti Sampang ini yang ingin ketemu Presiden, mungkin saya yakin Presiden mendengar semua keluhan atau harapan di semua media, karena Anda sudah bicara di semua media, tentu akan segera menerima Anda. Setidak-tidaknya wakil pemerintah pusat akan mengantar Anda kembali ke kampung masing-masing. Zaman dulu PMI bantu di persimpangan kan? Ya ada kan? Jadi ya, ketua PMI cukup bantu, tapi tidak bisa membalikannya karena ini menyangkut daerah seperti situ. Jadi sekali lagi harapan kita, marilah kembali ke asas kebangsaan kita. Asas konstitusi kita, asas saling menghargai, dan kita satu bangsa yang besar. Dan karena malam ini kita sudah masuk Ramadan, besok umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa. Saya ingin mengucapkan kepada kita semua yang menjalankan ibadah puasa, selamat masuki Ramadan, bulan puasa. Semoga amal ibadah kita selalu diterima dan pasti diterima dan ditambahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.